Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia sahabat guru hebat. Perkenankan, pada kesempatan ini saya menyampaikan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Perkenalkan, saya Subhanuddin, calon guru penggerak angkatan ke-10 dari unit kerja SMP Negeri 1 Kota Waringin Lama, Kabupaten Kota Waringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Pertama-tama, saya haturkan terima kasih kepada Bapak Jerry sebagai fasilitator calon guru penggerak angkatan ke-10 dan para pengajar praktek Bapak Supedi dan Bapak Ismail yang telah membimbing kami selama melaksanakan pendidikan dan pelatihan calon guru penggerak angkatan ke-10, sehingga menginspirasi kami untuk menampilkan berbagi video praktek baik koneksi antar materi pada modul 2.1 ini. Mari kita simak sajian yang telah kami susun dalam video berikut ini. Sahabat guru penggerak, pada pokok bahasan modul 2.1 yaitu mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Saya mengutip pendapat Tomlinson bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu. Selanjutnya, mengapa kita perlu mempelajari pembelajaran berdiferensiasi? Dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, guru bisa mengenali kebutuhan para murid yang berbeda-beda, kemudian merancang metode ajar yang paling efektif bagi mereka. Adanya pembelajaran berdiferensiasi juga membantu guru mengatasi kesenjangan belajar serta memberikan dukungan yang tepat kepada setiap murid. Berikut bagaimana rancangan itu dibuat, dari mulai tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Selanjutnya, merespon kebutuhan belajar murid. Berikut langkah-langkah pembelajaran diferensiasi di kelas. 1. Menentukan tujuan pembelajaran. 2. Menganalisis kebutuhan belajar murid berdasarkan 3 aspek. Yang pertama, kesiapan belajar murid. Kedua, minat murid. Ketiga, profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, menganalisis penerapan 3 strategi diferensiasi. Pertama, diferensiasi konten. Kedua, diferensiasi proses. Ketiga, diferensiasi produk. Selanjutnya, menyusun RPP berdiferensiasi. Terakhir, pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Pertama, guru dapat menganalisis kebutuhan belajar murid berdasarkan 3 aspek. Pertama, kesiapan belajar murid. Kesiapan belajar murid adalah kapasitas belajar murid untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Menurut Tomlinson, kesiapan belajar adalah di mana siswa berada dalam hal pemahaman atau keterampilan.
Aspek yang kedua adalah minat belajar murid. Cocokkan. Minat memungkinkan guru mengaitkan murid dan membuat mereka terlibat dalam pembelajaran. Koneksikan. Minat membantu mengkoneksikan materi pembelajaran dan kehidupan pribadi murid. Jembatan. Minat menjembatani apa yang telah murid ketahui dengan pengetahuan yang baru. Memotivasi. Minat memungkinkan tumbuhnya motivasi murid untuk belajar. Aspek yang ketiga adalah profil pelajar Pancasila. Bagaimana guru mampu menganalisis kondisi lingkungan, budaya, gaya belajar, multiple intelligence untuk mewujudkan nilai-nilai karakter profil pelajar Pancasila pada murid. Bagaimana mengidentifikasi kebutuhan belajar murid? Mengamati perilaku murid-murid, berinteraksi antara guru dan murid, mengidentifikasi pengetahuan murid, membaca rapot murid dari kelas mereka sebelumnya, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktek pengajaran, menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Kedua, guru dapat menerapkan 3 strategi diferensiasi dengan tepat. Pertama, diferensiasi konten. Guru memvariasikan sumber bahar ajar. Yang kedua, diferensiasi proses. Guru memvariasikan metode pembelajaran dan model pembelajaran. Yang ketiga, diferensiasi produk. Guru memodifikasi tagihan produk yang dihasilkan murid sesuai minatnya. Dampak positif setelah saya memahami pembelajaran berdiferensiasi. Diferensiasi tidak berarti bahwa guru harus dapat memenuhi kebutuhan semua individu murid setiap saat atau setiap waktu. Namun, guru memang diharapkan dapat menggunakan berbagai pendekatan belajar sehingga sebagian besar murid menemukan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Mulailah melakukan diferensiasi pembelajaran dengan kecepatan yang nyaman bagi kita sebagai guru. Yang penting adalah bahwa murid dan guru membuat kemajuan dari titik awal masing-masing. Selanjutnya, kaitan antar materi. Dalam pembentukan karakter profil pelajar Pancasila, rasa bersyukur saya bahwasannya saya telah diberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan calon guru penggerak dengan menggali, mendalami pengetahuan dan wawasan tentang nilai-nilai filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, budaya positif, pembelajaran berdiferensiasi. Berikutnya akan saya coba eksplorasi beberapa materi yang sudah dibahas dalam kaitan antar materi berikut ini. Kaitan antara pembelajaran berdiferensiasi dengan filosofi dan pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1. Ki Hajar Dewantara telah menyampaikan bahwa maksud dari pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Setiap murid yang duduk di kelas kita adalah individu yang unik dan
ini seharusnya menjadi dasar dari praktik-praktik pembelajaran yang kita lakukan di kelas dan di sekolah, serta menjadi kerangka acuan saat mengevaluasi praktik-praktik pembelajaran kita. Dengan meyakini bahwa setiap murid adalah unik, maka sebagai pendidik tugas kita adalah melayani murid-murid dengan segala keberagaman tersebut, serta menyediakan lingkungan dan pengalaman belajar terbaik bagi mereka. Salah satunya adalah dengan menyelenggarakan pembelajaran berdiferensiasi. Kaitan pembelajaran berdiferensiasi dengan nilai dan peran guru penggerak, modul 1.2. Seorang guru penggerak yang telah memiliki nilai guru penggerak, berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Dan peran guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, serta menggerakkan komunitas praktisi. Pastilah mampu merancang pembelajaran yang berdiferensiasi yang dapat menjawab semua kebutuhan belajar murid. Merancang pembelajaran berdiferensiasi tidak lantas merancang desain pembelajaran sesuai dengan jumlah murid, tetapi pembelajaran berdiferensiasi haruslah berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid dan bagaimana yang merespon kebutuhan belajar tersebut. Kaitan antara pembelajaran berdiferensiasi dengan visi guru penggerak pada modul 1.3. Dalam menyusun visi guru penggerak, guru dapat menggunakan tahapan bagja. Untuk mewujudkan visi yang berpihak pada murid dengan visi yang berpihak pada murid, pastilah akan terwujud pembelajaran yang berpihak pada murid, yaitu sebuah pembelajaran yang berpihak pada murid, yaitu sebuah pembelajaran yang mampu menjawab kebutuhan yang berbeda-beda pada murid, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Berikutnya, kaitan antara pembelajaran berdiferensiasi dengan budaya positif pada modul 1.4. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah dan di kelas akan membantu terwujudnya budaya positif dengan posisi kontrol guru sebagai manajer. Suasana di sekolah dan kelas akan membantu murid untuk merasa dihargai dan memiliki keterkaitan antara dirinya dengan guru dan teman di kelasnya, sehingga murid merasa dirinya menjadi bagian dari kelas dan sekolah. Demikian sajian yang saya buat dalam rangka memenuhi salah satu tugas koneksi antar materi modul 2.1, menjadi inspirasi saya selalu konsisten berperan sebagai guru yang kreatif dan aktif. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.